Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai untuk membahas soal matematika dari pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau PPASPD. Kita akan mulai dari nomor 1. Di soal nomor 1 disebutkan bahwa dalam turnamen sepak bola setengah kompetisi diikuti oleh 5 tim. Setiap tim akan bermain satu sama lain tepat sekali. Perolehan poin berdasarkan hasil pertandingan dengan kesepakatan aturan, tim mendapatkan 3 poin untuk kemenangan, kemudian 1 poin untuk hasil imbang, negatif 1 poin untuk kekalahan. Berikut ini adalah tabel hasil pertandingan, di mana ketika misalnya di sini ya, 2-1 artinya tim P melawan tim Q dengan hasil tim P ini memasukkan 2 gol dan tim Q memasukkan 1 gol. Kemudian hasil pertandingan selisih poin tim Q dan tim R. Berarti di sini kita fokus melihat untuk pertandingan yang ada tim Q dan tim R. Tim Q ada di ini, berarti kita lihat yang ini, tim Q, ini semuanya masuk. Kemudian yang R juga di sini. Oke, kita hitung dulu untuk keseluruhan dari skor tim Q. Skor tim Q. Nah, untuk tim Q kita lihat di sini, tim Q untuk pertandingan melawan tim P ini kalah. Maka kalau kalah, skornya negatif 1 ditambah. Oke, tim Q berarti 3 ini semuanya masuk. 0-0 berarti imbang. Kalau imbang berarti poinnya 1. Yang ini tim Q 3 berarti menang. Menang maka mendapat poin 3 ditambah. Yang ini tim Q sama tim T seimbang. Kalau imbang berarti poinnya 1. Maka di sini kita dapatkan untuk total poinnya negatif 1 tambah 1 0, 3 tambah 1 4. Nah, skor tim Q-nya 4. Sekarang kita lihat untuk yang tim R. Skor tim R. Tim R di sini berarti yang ini. 2-1 dengan tim R-nya berarti kalah. Kalau kalah berarti negatif 1 ditambah ini seimbang. Kalau seimbang maka poinnya 1 ditambah untuk tim R. Nah, ini juga tim R. Tim R di sini dapat 0, tim S 3 berarti kalah, maka dapat poin negatif 1. Yang ini tim R-nya menang melawan tim T. Berarti kalau menang dapat 3. Oke, kita jumlahkan keseluruhan poinnya. Negatif 1 tambah 1, 0. Negatif 1 tambah 3, itu 2. Maka di sini untuk selisih poin dari tim Q, 4, dan tim R, 2. Hasilnya, jawabannya 2. Lanjut nomor 2. Disebutkan dalam soal, sepasang pengantin yang baru saja menikah membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180 meter persegi. Penggunaan sebidang tanah tersebut seperti tampak pada gambar berikut. Jadi seperti ini. Luas tanah yang dipergunakan untuk membangun rumah dan taman. Rumah sama taman. Nah, ini luasnya berapa? Gitu. Oke, kita lihat di sini. Untuk keseluruhan tanah, ini luasnya 180 meter persegi. Nah, karena kita tidak tahu masing-masing panjang dari ini strip 1, strip 2, maka kita misalkan kalau yang strip 1 ini misalnya panjangnya X. Ini X, yang ini Y. Nah, maka untuk mencari luasnya di sini kan sudah tahu 180 meter persegi. Nah, luas keseluruhan itu bisa dicari atau ditentukan dengan mengalihkan panjang dan lebar. Panjangnya di sini berarti 3X. Panjang kali lebar. Panjangnya 3X, kemudian lebarnya segini, 3Y. Sama dengan 180. Berarti 3X kali 3Y itu 9XY sama dengan 180. XY sama dengan 180 dibagi 9. Atau nilai XY itu sama dengan 18 bagi 9 itu 20. Jadi nilai X kali Y-nya ini 20. Nah, yang ditanyakan adalah rumah dan taman. Nah, rumah di sini untuk luas rumah tambah luas taman. Untuk rumahnya ukurannya X kali
3Y. X kali 3Y. Kemudian untuk tamannya, di sini segini 2X. 2X kali segini. Kali Y. Nah, kali Y. Nah, berarti ini 3 kali XY. 3XY tambah 2XY. XY tadi nilainya 20. Berarti ini 3 kali 20 tambah 2 kali 20. 3 kali 20, 60. Nah, 2 kali 20, 40. Jadi untuk luasnya 100. Ini untuk nomor 2. Soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 3. Dalam menentukan denah, ide yang kreatif sangat dibutuhkan. Fungsi denah sangat penting, misalnya sebagai gambaran tentang bagaimana rumah tersebut setelah selesai dibangun, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun tata letak dari setiap rumah yang dibuat. Berikut contoh denah rumah sederhana dengan skala 1:100. Kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar. Dari pernyataan pertama dulu, dalam pernyataan pertama disebutkan bahwa luas bangunan dan halaman sebenarnya 60 meter persegi. Kita lihat untuk bangunan, luas bangunan dan halaman. Nah, bangunan itu berarti keseluruhannya. Bangunannya yang ini. Kemudian halamannya yang sini sama sini. Kemudian keseluruhannya ya berarti. Oke, kita identifikasi kebenaran pernyataan yang pertama. Di sini untuk luas total ini berarti. Luas total yaitu luas bangunan dan halaman. Untuk di peta ini untuk panjang dan lebarnya. Panjangnya di sini, panjang di peta itu 3 tambah 3, 6. Nah, 6 cm. Maka untuk mencari panjang sebenarnya berarti tinggal kalikan 100. Nah, tapi ini masih dalam sentimeter. Maka untuk membawanya ke dalam meter, ini harus dibagi dengan 100. Karena sentimeter ke meter, ini naik 2, berarti dibagi 100. Bagi 100. Oke, ini untuk panjangnya. Kemudian lebarnya di sini keseluruhan kita cari dulu. 1,5 tambah 1,5, 3. 3 tambah 3,5, 6,5. 6,5 tambah 1, 7,5. 7,5 tambah 2,5, ini berarti segini. 10 cm. Nah, yang ini tadi 6 cm. Ini 10 kali 100 bagi 100. Maka luasnya di sini jadi 60 meter persegi. Maka pernyataan 1 benar. Oke, pernyataan 1 benar. Kita lihat untuk pernyataan antara 3 dan 4. Luas halaman sebenarnya. Luas halamannya sini sama sini. Sedangkan pernyataan yang ketiga itu berkaitan dengan ukuran carport. Nah, daripada kita nanti menjumlahkan ini 2 step ya, kita langsung ke pernyataan 4 aja. Ini luas halaman. Halaman ada yang di depan sama yang di belakang. Nah, lebih baik kita langsung ke sini aja. Untuk pernyataan yang keempat, ukuran carport. Ukuran carport kalau misalnya di denah itu ukurannya segini 3 kali ini 2,5 tambah 1, 3,5. Segini 3,5. Nah, maka ini 3 kali 100 karena skalanya 1:100 dibagi, kita jadikan meter, dibagi 100. Kemudian kali 3,5 kalikan 100 per 100. Ini kita sederhanakan, seharusnya ukurannya itu 3 kali 3,5. Ya, 3 kali 3,5 meter. 3 meter kali 3,5 meter. Berarti ini salah. Maka nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan perbandingan. Jadi disebutkan bahwa seorang peternak mempunyai persediaan pakan untuk 100 ayam dan habis
selama 12 hari. Sehubungan kapasitas kandangnya masih memenuhi, peternak akan menambah 20 ayam lagi. Berapa hari pakan ternak tersebut akan habis? Nah, untuk perbandingan antara jumlah ayam dengan pakan itu termasuk salah satu perbandingan yang berbalik nilai. Karena semakin banyak ayamnya, jumlah atau waktu habis pakan itu akan semakin sedikit atau semakin cepat habis pakannya. Nah, maka kalau misalnya perbandingan berbalik nilai itu ketika ada dua besaran X dan Y, maka ketika dikalikan itu selalu tetap. X kali Y selalu tetap sama dengan A. Nah, X itu apa, Y itu apa, itu merupakan besaran dari yang diperbandingkan. Misalnya X ini menyatakan jumlah ayam, misal jumlah ayam. Maka yang Y ini menyatakan waktu untuk menghabiskan pakan. Waktu menghabiskan pakan. Ini berbalik nilai karena semakin banyak jumlah ayamnya, maka waktunya justru semakin sedikit untuk menghabiskan pakan itu. Nah, untuk A di sini merupakan konstanta perbandingannya. Jadi di sini ketika ayamnya 100, nah waktunya untuk 12 hari, maka nilai A-nya ini 1200. Sedangkan yang ditanyakan berapa hari pakan ternak tersebut akan habis. Berarti ketika nambah 20 ayam lagi, artinya ayamnya jadi 120. Jadi ini untuk X-nya atau jumlah ayamnya jadi 100 tambah 20, 120. Jadi 120 kalikan Y sama dengan selalu tetap 1200. Y-nya sama dengan 1200 bagi 120. Jadi akan habis dalam waktu 10 hari. Jadi gampangnya kalau misalnya berbalik nilai itu ini dikalikan 100 kali 12 kan 1200. Kemudian dibagi dengan yang ditanyakan tadi ketika ditambah 20 ayam dibagi 1020. Jadi gampangnya gini. 100 kali 12 dibagi 120. Nah, ini 10 gini. Oke, nomor 5 disajikan sebuah informasi yang berkaitan dengan masa jenisnya. Coba kita cek dulu untuk pertanyaannya biar nanti semakin fokus dalam menjawab. Masa balok diketahui di situ 6 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 4. Masa jenis balok. Jadi untuk masa baloknya M berarti M sama dengan 6 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 4 kg. Nah, ini. Kemudian yang ditanyakan adalah masa jenis. Masa jenis. Oke, untuk masa jenisnya, nah, masa jenis di sini rho. Maka untuk mencari rho ini bisa kita gunakan rumus yang sudah ada di sini, M dibagi V. Nah, masanya di sini udah tahu 6 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi V, volume. Volumenya ini volume sebuah balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya di sini 3 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian untuk lebarnya nih 2 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 2 kali tingginya 2 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini bentuknya tinggal kita sederhanakan. Oke, kita lihat untuk ini 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 itu kan berarti kita jabarkan aja ya. 6 kali 6 kali 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat negatif 4. Per yang ini 3 kali 3. Yang ini 2 kali 2. Yang ini 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Ini. Oke, untuk 10 pangkat negatif 2 kalikan 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2. Tinggal kita sederhanakan. 3 kali 2 itu kan 6. Jadi ini bisa disederhanakan. Yang ini juga. Nah, kemudian, oke, sudah habis. Jadi untuk yang 6 bagi 2 ini bisa disederhanakan. Ini kalau dibagi 2 3, ini juga 3, ini 3. Nah, tinggal 3 kali 3 kali 3, 27. Kali 10 pangkat 10 pangkat. Nah, oke. Yang ini yang atas negatif 4, kemudian dikurangi dengan
dikurangi karena dibagikan sama dengan pangkatnya dikurangi. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Negatif 6. Ini kalau dijumlahkan semua, itu negatif 6. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya 27 kali 10 pangkat negatif 4 kurangi negatif, ini jadi dijumlahkan. Jadi negatif 4 tambah 6, yaitu 2. Sehingga di sini langsung bisa diketahui, oh di sini ternyata tetap dalam pangkat. Ini berarti 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 2, berarti hasilnya yang A. Hasilnya yang A. Lanjut nomor 6. Diberikan daftar akar pangkat 2 sebagai berikut. Sudah ada di tabel. Nah, diketahui keliling segitiga ABC 3 akar 32 dengan memanfaatkan tabel di atas panjang sisi BC. Yang ditanyakan adalah yang bagian sini. Nah, kita tahu bahwa untuk mengetahui keliling itu bisa dicari dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Jadi AB tambah BC tambah AC. Yang belum diketahui di sini adalah BC. Jadi untuk memperoleh nilai BC ini tinggal kita kurangi saja kelilingnya. 3 akar 32 dikurangi AB kurangi AC. AB-nya di sini 2 akar 8, AC-nya akar 50. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, akar 32 itu kita bisa pecah jadi akar 16 kali 2 ya, 16 kali akar 2. Kemudian yang ini bisa kita pecah jadi akar 8 itu akar 4 kali akar 2. Kemudian yang akar 50 itu akar 25 kali akar 2. Nah, oke, di sini kita sederhanakan lagi. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi di sini tinggal kita kalikan 3 kali 4. Ini hasilnya 4. Yang ini hasilnya 2. Kalau yang ini hasilnya 5. Jadi kita kalikan 3 kali 4, 12. 12 akar 2. Kemudian yang ini 2 kali 2, 4. 4 akar 2. Kemudian yang ini akar 25 itu 5. 5 akar 2. Sehingga ini bisa kita tentukan hasil akhirnya 12 kurangi 4 kurangi 5. 12 kurangi 4 itu 8. 8 kurangi 5 itu 3. Berarti 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 untuk hasil BC, panjang BC. Nah, tinggal kita lihat di sini. Ketika X-nya 2, maka nilai akar 2 itu 1,41. Jadi ini tinggal kita kalikan 3 kali 1,41 di sini. Berdasarkan tabelnya. Nah, maka kita tentukan bahwa hasil dari 3 kali 1,41 yaitu 4,23. Nah, maka jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini disajikan sebuah gambar ya. Ini diisi angkanya dari 1, 2, terus ke samping 3, 4, dan seterusnya. Bilangan 1, 2, 3, 4 disusun menurut baris dan kolom dengan pola tertentu seperti pada gambar. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang pertama, bilangan pada kolom pertama baris ke-10. Jadi di sini baris ke-10 yang ada di sini berarti ini adalah 4, 6. Nah, kita tahu bahwa untuk selisih dari masing-masing baris di sini ini selisihnya 1, yang ini 2, ini 3. Kemudian yang ini 4. Terus ini 7 ke 11 itu 4. Yang ini 5. Berarti untuk selanjutnya 6. 16 tambah 6 itu 16 tambah 6 22. 6, kemudian ini 7. 22 tambah 7 itu 29. Kemudian selanjutnya 8, 29 tambah 8 berarti 37. Nah, berarti di sini 7, 8, 9 berarti tambah 9, 37 tambah 9 itu 46. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Kolom pertama baris ke-10 46. Oke, kita cek antara 3 dan 4. Bilangan pada baris ke-10 pada kolom ke-4. Di sini kolom keempat. Nah. Oke, ini untuk selisihnya 4. Yang ini 5, berarti ini selisihnya 6. 19 tambah 6 itu 25. Kemudian ini berarti selisihnya 7. 25 tambah 7 itu 32. Tambah lagi 8, 32 tambah 8 40. Nah, yang ini berarti
48 tambah 9 ya, berarti 49 bener. Atau sebenarnya ini bisa diurutkan ya, 46, 47, 48, 49. Nah, itu justru lebih mudah. Baris ke 10, kolom ke 4, 49. Pernyataan yang benar berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 8. Seorang tukang bangunan diminta untuk membuat tangga yang disusun dari balok-balok cor yang berukuran sama seperti gambar seperti ini. Kemudian diberikan pernyataan terkait dengan pola susunan balok tersebut. Gambarnya kayak gini. Jadi kalau anak tangga 1, kita butuh 1 balok. 2 anak tangga, kita butuh 3. Kalau misalnya 3 anak tangga, maka kita butuh 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya. Nah, pernyataan yang pertama, untuk membuat tangga dengan 10 anak tangga diperlukan titik-titik balok ya. Oke, ini kalau misalnya di sini N, ini menunjukkan jumlah anak tangga, N jumlah anak tangga. Maka ketika kita mengurutkan dari N sama dengan 1, nah, di sini untuk baloknya, banyak balok. Baloknya 1. Kalau misalnya anak tangganya 2, maka kita butuh 1 ditambah 2. 1 tambah 2 balok. Kalau misalnya anak tangganya 3, kita butuh 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, berarti kalau misalnya kita butuh 10 anak tangga, ini berarti kita menjumlahkan dari 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai 10. Kita tahu bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 10 ini merupakan sebuah deret aritmetika, di mana untuk menentukan jumlah deret aritmetika sampai ke 10 itu lebih mudah kalau kita pakai rumus SN ya. SN, kita ingat-ingat rumusnya. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Oke, kalau kita mencari S10 berarti di sini 10 per 2 kali 2A. 2A, 2 kali A-nya 1, jadi 2. 2 tambah N kurangi 1, berarti 9. 9 kalikan bedanya di sini 1. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu kan bedanya 1. Yang ini 10 bagi 2, 5. 2 tambah 9, 11. Jadi 55. Maka untuk membuat tangga dengan 10 anak tangga, ini kita memerlukan bukan 45 balok, tapi 55. Pernyataan 1 itu salah. Maka kita bisa langsung memilih pernyataan yang kedua. Oke, untuk yang ketiga atau keempat ya. Tinggi tangga jika terdapat 45 balok adalah 3 meter. Oke, kita cek dulu yang keempat, biaya yang dibutuhkan untuk membuat 10 anak tangga. Nah, nomor 4 ini lebih mudah kita mengeceknya karena sudah tahu bahwa 10 anak tangga ini kita memerlukan balok sebanyak 55. Maka untuk biaya yang ditimbulkan dari situ, dari keperluan 55 balok itu, tinggal kita kalikan bahwa satu balok harganya 75.000. Nah, ini tinggal kita cari. Ternyata hasil kalinya itu 4.125.000. Jadi langsung bisa kita ketahui kebenaran nomor 4. Nah, ini berarti benar. Nomor 2 dan nomor 4 yang benar. Oke, lanjut soal nomor 9. Pak Barata menyimpan uang di koperasi sebesar 6 juta. Besar uang Pak Barata setelah 15 bulan. Menyimpan uang. Berarti kalau menyimpan uang kita fokus ke bunga tabungan. Kecuali kalau meminjam, nah ini baru yang bawahnya. Berarti kita fokus ke sini. Kalau misalnya bunga tabungannya 8% per tahun, nah maka kita nanti mencari untuk yang 15 bulan. Oke. Di sini kita langsung menentukan besar uang dari tabungan Pak Barata setelah 15 bulan. Oke, awalnya 6 juta uangnya. Kita jumlahkan dengan bunga pertambahannya. 8% per tahun, 8% dari 6 juta, ini kita nanti akan cari. Nah, jangan lupa ini kalikan 15 bulan ya, 15 bulan yang kita cari per, jangan lupa 8% ini per tahun. Jadi ini harus dibagi 12.
berarti 6 juta ditambah, ini kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, kemudian yang ini bagi 3, 5, bagi 3, 4, terus ini 2, jadi 2 kali 5 kan 10, jadinya ini 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tambah 1, karena kalikan 10, 2, 3, nah 600. Berarti untuk besar uang Pak Barata setelah 15 bulan itu 6.600.000. Jawabannya B. Oke, nomor 10, nomor terakhir ya ini di video kali ini. Untuk nomor selanjutnya akan disambung di video selanjutnya. Maka untuk nomor 10 ini langsung saja. Di sini untuk keperluan lebaran Ali akan membeli 3 baju dengan jenis yang sama. Harganya 400.000 per buah. Ini harganya. Nah, jika keempat toko tersebut menyediakan baju yang diinginkan dan Ali menginginkan harga termurah, maka toko tempat Ali membeli baju tersebut adalah, kita hitung untuk Galaxy. Toko Galaxy. Di toko Galaxy itu ada diskon 40% setiap barang. Jadi langsung aja, ketika kita beli 3 baju, ini berarti 3 kali 400.000 kalikan diskonnya. Diskonnya 40%. Kalau diskon 40%, maka harganya nanti jadi 60%. Berarti ini kalikan 60 per 100. Nih, oke. Jadi 3 kali 4, 12. 12 kali 6. 12 kali 6 itu 72. 72, nolnya tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk total belanjaannya jadi 720.000. Oke, ini untuk Galaxy. Kemudian yang kedua, Bintang. Nah, diskon ganda 30%. Jadi kalau misal diskon 30%, nanti harga jadi 70%. Kalau diskon lagi 15%, harganya nanti jadi 85%. Jadi langsung kita hitung saja. 3 baju kali 400.000. Nah, ini kalikan 2 kali ya berarti. Yang pertama ketika didiskon 30% jadi harganya 70 per 100. Nah, kalikan lagi dengan 85 per 100. Yang ini 1, 2. Ini berarti, nah, 2, 1, 2. Jadi 3 kali 400 kali 7 kali 85. Hasilnya ini 7.140. 3 kali 4 kali 7 kali 85. Terus nolnya ada 2. Jadi 714.000. Sekarang kalau kita hitung untuk toko bulan. Toko bulan untuk aturannya beli 2 gratis 1. Artinya kalau misal kita beli 3 baju, berarti yang dibayar hanya 2 saja. Berarti ini 2 kali harganya tadi kan 400.000. Nah, jadi keseluruhannya itu kita cukup membayar 800.000. Oke, terakhir untuk yang Meteor. Meteor itu dapat voucher 150.000. Sini 4 Meteor. Maka langsung kita hitung keseluruhan belanjaannya 3 kali 400.000. Nah, ini tinggal kita kurangi vouchernya. Vouchernya kan 150.000. Ini 1.200.000 dikurangi 150.000. Berarti 1.050.000. Nah, maka yang paling murah itu nomor 2, toko Bintang. Ini cukup membayar 714.000 untuk keseluruhan belanjaannya.